Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan dari Eva Astafiana MS, Maulida Rahma yaitu saya sendiri, dan Putri Ainur Rahimah yang berjudul Diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras, atau dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Diksi dalam arti aslinya yang pertama merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Arti kedua yaitu arti diksi yang lebih umum digambarkan dengan kata seni bicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami sehingga kompleksitas. Fungsi diksi 1. Melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. 2. Membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. Ketiga, mewujudkan komunikasi yang berterima. Yang keempat, menghindari dan mencegah perdebatan persepsi dan interpretasi. Kelima, mencegah salah paham. Keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Syarat diksi 1. Membedakan secara cermat makna yang mampir bersinonim. Misalnya, ialah, adalah dalam pemakaian berbeda kata. Kata ialah harus diikuti sinonim bukan definisi formal. 2. Membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam. Lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. Ketiga, membedakan makna secara cermat kata yang mirip ejaannya, misalnya interferensi atau saling mempengaruhi, dan inferensi atau kesimpulan, syarat atau penuh, syarat atau ketentuan. 4. Menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat. Kata abstrak konseptual, misalnya pendidikan, wirausaha, pengobatan modern, dan kata konkret atau kata khusus, misalnya mangga, sarapan, berenang. 5. Menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. 6. Menggunakan kata umum dan kata khusus dengan cermat. 7. Menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan pasangan yang benar. 8. Menggunakan imbuhan asing atau jika diperlukan harus memahami maknanya secara tepat. 9. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, pemakaian harus menentukan makna yang tepat dalam kamus. Klarifikasi kosakata berdasarkan diksi. 1. Klarifikasi kata berdasarkan makna. A. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar, eksplisit. Denotatif adalah sebuah makna yang dikandung kata secara objektif. Denotatif sering juga disebut dengan makna konseptual. B. Makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang timbul akibat adanya sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikarenakan pada sebuah makna konseptual. Makna denotatif dan makna konotatif berhubungan erat dalam pemakaian bahasa. Makna denotatif adalah suatu kata tanpa ada suatu makna yang menyertainya. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang mempunyai makna berupa pikiran, perasaan, dan lain-lain yang menimbulkan rasa tertentu. Dengan kata lain, makna denotatif bersifat umum, sedangkan makna konotatif bersifat khusus. Contohnya, wanita itu sangat cantik untuk makna denotatif, dan wanita itu sangat manis untuk makna. 2. Klarifikasi kata berdasarkan leksikal. A. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada dasarnya memiliki makna yang sama, tetapi dalam bentuk berlainan. Contohnya, penelitian bersinonim dengan penyelidikan. B. Antonim.
Antonim adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda atau bisa disebut sebagai lawan kata. Contohnya, laki-laki, antonimnya perempuan. C. Homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda, lafal yang sama, dan ejaan yang sama. Contohnya, Anissa mulai bisa berjalan, dan bisa ular itu mematikan. Bisa pertama yang berarti mampu dan bisa yang kedua berarti racun. D. Homofon. Homofon berarti yaitu suatu kata yang memiliki makna berbeda, tetapi lafalnya sama dan ejaannya berbeda. Contohnya, pedang itu peninggalan masa kerajaan Sriwijaya, dan perampok itu dimasa oleh masyarakat, yang berarti masa yang pertama yaitu waktu dan masa yang kedua yaitu masyarakat umum. E. Homograf. Homograf adalah suatu kata yang memiliki makna berbeda, lafal berbeda, dan ejaan yang sama. Contohnya, ayahnya adalah pejabat teras di pemerintahan, dan Andi sedang tidur di teras dekat rumahnya. Teras yang pertama berarti pejabat tinggi, dan teras yang kedua berarti bagian dari rumah. F. Polisemi. Polisemi adalah suatu kata yang mewakili banyak makna. Contohnya, kepala desa. G. Hipernim. Hipernim adalah suatu kata yang mewakili banyak kata. Contohnya, kue dan ikan. A. Hiponim. Hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata hipernim. Contohnya, hiu, nila, dan mujair. Adapun kesimpulannya adalah diksi merupakan pilihan kata dalam menyesuaikan kalimat. Pilihan kata untuk memilih secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Diksi sangat menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa yang ditentukan oleh pilihan kata, kalimat, paragraf, atau wacana menjadi efektif jika diungkapkan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa sangat mempengaruhi terbentuknya suasana. Selain itu, pilihan dan kesesuaian kata yang didukung dengan tanda baca pula yang terdapat menimbulkan nada kebahasaan, yaitu sugesti yang terekspresi melalui rangkaian kata yang disertai penekanan, mampu menghasilkan daya persuasi yang tinggi. Pemakaian diksi yang baik akan membantu pembicara dan pendengar dalam menyelesaikan masalah. Begitu pula sebaliknya. Gagasan dan ide akan sulit diterima jika diksi yang digunakan salah sasaran atau tidak sesuai konteks pembicaraan dan pendengar. Demikianlah hasil diskusi pembahasan makalah dari kami yang berjudul diksi. Jika ada salah-salah kata dan pengurangan dari makalah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.